Haleluya. Selamat pagi, Shalom Elohim buat sidang jemaat Tuhan yang ada di Wamena. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan lagi kepada saya untuk dapat memberitakan firman Tuhan. Dan saya percaya setiap kali kita mendengarkan firman Tuhan, iman kita mengalami pertumbuhan, iman kita dikuatkan. Anda tidak menghabiskan waktu, Anda tidak buang-buang waktu ketika Anda saat ini sedang duduk dalam gereja untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, hal yang luar biasa. Saya percaya bahwa saat ini kita sedang hidup dalam masa-masa akhir zaman, masa-masa yang mengkhawatirkan, masa-masa di mana kita dengar kiri kanan ada bukan hanya COVID, tetapi saat ini Israel sedang mengalami peperangan dengan Palestina. Ada banyak hal yang kita dengar di berita. Secara khusus pada minggu ini, bulan ini saya mendengar banyak anak-anak Tuhan yang sudah dipanggil ke rumah Bapa. Baik saya juga secara pribadi, keluarga dekat yang ada di Sumatera, ada beberapa yang sudah Tuhan panggil bersama-sama dengan Tuhan saat ini di sorga. Dan satu hal yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah di antara tanggal kelahiran dan tanggal kematian kita, di antara kedua tanggal ini kita sedang diberikan hidup di tengah-tengah, yaitu kesempatan untuk berbuat sesuatu bagi Tuhan. Kita tidak tahu tanggal di mana Tuhan akan panggil kita. Tapi yang saya mau tekankan pada saat pagi hari ini, selama kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, selama engkau memiliki nafas di dalam tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu, muliakanlah Tuhan dengan waktumu, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Segala sesuatu yang kita miliki, kita harus persembahkan bagi Tuhan. Karena kita tidak tahu tanggal dan kapan kita akan dipanggil Tuhan. Banyak berita yang membuat saya sangat kaget, terkejut. Tetapi kita hidup bukan karena melihat. Kita hidup karena iman. Haleluya. Untuk sebab itu saya percaya saat hari ini kita akan mendengarkan perkataan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17 berkata, iman timbul akan pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saya harap untuk mari kita memiliki hati yang lapar dan haus. Berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, sebab mereka akan dipuaskan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada saat hari ini kita akan fokus dengan ayat pokok kita dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-2. Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang 1 sampai ke-2. Ini sangat penting karena penulis Ibrani mencoba untuk melukiskan kepada anak-anak Tuhan pertandingan iman yang saat ini engkau dan saya sedang alami. Antara tanggal kelahiranmu dan tanggal kematianmu di tengah-tengah sini adalah pertandingan iman. Di mana setiap orang percaya harus mengakhiri pertandingan iman yang baik. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik dan telah tersedia bagiku sebuah mahkota. Saat kita mendengar berita yang mencemaskan, mungkin saat ini engkau sedang mengalami kecemasan, mungkin kau telah mengalami keletihan, kelesuhan rohani. Saya mau beritahukan saudara-saudara semua, jangan stop untuk lari. Terus kita setia mengiring Tuhan, karena saat ini kita sedang dalam pertandingan iman. Dan mari kita lihat, karena penulis Ibrani menggunakan sebuah ilustrasi seorang pelari yang sedang berlari untuk merebut piala. Mari kita lihat ayat yang ke-1 dan yang kedua di sini dikatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan sebuah beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kata kita ini bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan tetapi untuk semua orang percaya. Perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun, memikul salib ganti sukacita.
yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ketika saya membaca ayat ini mengingatkan saya, dan saya harap juga mengingatkan kita semua bahwa saat ini engkau dan saya, kita sedang ada di dalam pertandingan iman. Kita sedang berlari. Dan penulis Ibrani menggunakan ilustrasi seorang pelari yang sedang berlari dan tidak boleh berhenti untuk berlari. Ini sangat penting saat engkau dan saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan oleh iman. Saat kita masuk dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mulai masuk ke dalam arena lari. Arena olimpiade, seperti ilustrasi yang digunakan penulis Ibrani. Mereka yang bermalas-malasan mungkin akan stop lari atau bermalas, dan mereka yang mungkin baru saja terima Yesus, mereka bisa lari lebih cepat. Jadi bukan masalah siapa yang duluan jadi Kristen, tetapi kalau engkau stop lari, engkau stop mengiring Tuhan Yesus, orang yang mungkin baru saja percaya Yesus, mereka bisa melanggar kita lebih cepat untuk maju ke depan, lebih cepat untuk mengalami pertumbuhan iman. Jadi ini penting ilustrasi yang digunakan oleh penulis Ibrani. Dan kita akan lihat ayat yang satu persatu. Di sini dikatakan bahwa kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Pertandingan iman kita persis seperti pertandingan olimpiade yang selalu kita lihat dalam TV. Ketika para atlet dikelilingi oleh ribuan orang. Ada yang tepuk tangan, ada yang berteriak. Dan mereka, para pelari, dikelilingi ribuan orang. Nah, perjalanan iman kita saat ini sedang mengiring Yesus. Saat kita sedang berlari melayani Tuhan, terus setia mengiring Tuhan. Di dalam ibadah, dalam kepercayaan iman kita kepada Yesus. Saat kita berlari, penulis Ibrani berkata, kita sedang dikelilingi. Kita mempunyai banyak saksi. Bagaikan awan yang mengelilingi kita. Kita tidak pernah sendiri. Para malaikat dan juga orang-orang percaya sedang menyaksikan anak-anak Tuhan yang masih hidup saat ini sedang berlari. Dan penulis Ibrani mencoba untuk mengingatkan kita untuk membuka mata iman kita. Dan saat hari ini Yesus sedang melihat engkau dan saya berlari di dalam pertandingan iman. Yesus dan para malaikat ibaratnya saat ini mereka sedang bertepuk tangan. Ayo cepat lari, jangan stop. Jangan patah semangat. Terus setia iring Tuhan, terus setia melayani Tuhan. Terus setia terlibat, terus setia percaya kepada Tuhan. Jangan stop, jangan kendor imanmu. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita sedang dikelilingi oleh saksi. Dan saya tahu dalam arena seperti ini ada banyak kamera yang menyaksikan para atlet. Dan saya mau kasih tahu saudara, sorga memiliki kamera. Kehidupanmu sedang dilihat 24 jam. Hal-hal yang kau lakukan. Saat kau setia melayani Tuhan. Saat engkau setia untuk menopang pekerjaan Tuhan, kamera Tuhan sedang rekam. Mata Tuhan dari sorga sedang melihat kesetiaanmu. Oh haleluya. Sama seperti cerita Ayub saat dia setia untuk hidup dalam kebenaran. Alkitab berkata Tuhan dan iblis. Tuhan berkata kepada iblis, lihat hambaku yang setia. Dia tidak meninggalkan kesetiaannya, kebenarannya. Saat ini mata Tuhan tertuju. Ada kamera sorga yang sedang melihat kehidupanmu. Mungkin saat para pelayan-pelayan Tuhan yang suka datang pagi hari untuk melayani Tuhan, sepertinya tidak ada orang yang jabat tanganmu, katakan, loh terima kasih buat kesetiaan. Mungkin tidak ada orang yang seperti lihat Anda, tapi saya mau kasih tahu bahwa mata Allah, kamera surga sedang melihat engkau. Haleluya, kita sedang disaksikan oleh banyak saksi, tidak ada yang tersembunyi. Jerih payahmu dalam pelayanan, air matamu dalam doa, pengorbananmu dalam menopang pekerjaan Tuhan sedang terekam oleh kamera sorga. Kita mempunyai banyak saksi,
bagaikan awan yang mengelilingi kita. Hidup kita sedang dilihat. Hidup kita sedang ditonton. Haleluya, sama seperti sebuah layar besar yang ada di surga, sedang orang-orang yang saat ini ada di surga, para malaikat dan Tuhan sedang menyaksikan gereja Tuhan yang sedang bersaksi. Dan mereka, kalau kita membuka telinga kita, kita bisa mendengar sorak-sorai surga. Terus lari, terus jangan stop. Alkitab berkata, satu orang saja menerima Yesus dalam kerajaan surga, seluruh malaikat dan para umat Tuhan bersorak-sorai. Haleluya, kita sedang disaksikan. Kita tahu bahwa saat ini kalau kita nonton bola, Champions League, pemain bola sekarang tidak bisa curang. Karena kamera itu dia lihat, dia bisa kasih stop di mana apakah pemain ini dia jujur atau curang. Saya mau kasih tahu, untuk giring Tuhan kita tidak bisa curang. Kita tidak bisa pura-pura, kita tidak bisa bersandiwara untuk pura-pura untuk hidup dalam kesucian. Hari Minggu kelihatannya saleh, hari Minggu kelihatannya suci. Tetapi walaupun kita bisa sembunyikan kehidupan yang tidak baik itu di hadapan orang-orang hari Minggu, tetapi kita tidak bisa mencurangi Tuhan. Galatia pasal yang 5 berkata bahwa apa yang engkau tabur, itu yang akan kau tuai. Kita tidak bisa mempermainkan Tuhan. Haleluya. Kita memiliki banyak saksi yang sedang mengelilingi kita. Bagaikan suara yang berkata, berteriak, ayo, lari terus, jangan menyerah. Mari kita lihat di sini yang selanjutnya, ayat yang selanjutnya di sini dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Para penulis Ibrani memberikan kita sebuah ide, teknik untuk lari dengan baik, lari dengan cepat. Yaitu kita harus menanggalkan sebuah beban dan dosa. Karena beban dan dosa itu bagaikan sesuatu yang merintangi perlombaan iman. Kalau Anda bisa lihat foto pelari, saat ini kita sedang melihat pelari top 4 dunia tercepat maraton. Untuk mereka untuk bisa berlari secepat itu, mereka harus memilih pakaian yang beratnya itu mereka harus tahu ringan. Mereka harus memilih sepatu, mereka harus menimbang sepatu, menimbang kaos, menimbang celana pendek. Dan tidak boleh bawa beban yang ekstra, karena setiap beban yang ekstra akan memperlambat kecepatan mereka untuk berlari. Kita harus menanggalkan beban dan dosa saat kita mengiring Yesus. Haleluya. Yesus sedang datang, kedatangan yang kedua kali semakin hari semakin dekat. Dan saat hari ini Yesus mau berkata kepada umatnya pada saat pagi hari ini, tinggalkan beban dan dosamu. Karena itu hanya memperlambat dalam pengiringan kita akan Tuhan. Beban berbicara mengenai pergumulan. Beban berbicara mengenai kekhawatiran hidup yang mencoba untuk membuat kita letih secara rohani. Beban juga berbicara mengenai kesibukan, rutinitas yang selalu menghambat pertumbuhan iman kita dalam Yesus. Itu beban kehidupan. Yang membuat kita seolah-olah, Tuhan, apakah Tuhan itu dia real? Membuat kita mempertanyakan janji-janji Allah. Kalau kita tidak serahkan beban kita kepada Yesus, maka sebab itu penting. Dalam 1 Petrus dikatakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Itu kata Petrus. Kita tidak boleh selalu mengangkat beban persoalan kita saat kita pergi ke gereja. Saat kita mengiring Tuhan, kita harus tinggalkan beban hidup di bawah kaki salib Tuhan Yesus. Satu hal yang luar biasa. Saat saya sedang berdoa, saya merasa Tuhan berkata sama saya, Doni, saya bukan hanya rindu untuk menerima pujian dan penyembahan umatku, tetapi saya juga mau untuk menerima beban persoalan mereka.
Tuhan Yesus bukan hanya mau untuk menerima pujian, penyembahan, tapi dia juga mau untuk mengangkat beban permasalahanmu pada saat pagi hari ini. Haleluya. Tanggalkan bebanmu pada saat pagi hari ini. Bawa kepada Yesus. Bawa kepada Yesus setiap kekhawatiran kehidupanmu. Dan kau akan lihat pertandingan imanmu, gaya lari rohanimu akan lebih cepat. Tanggalkan beban. Bahkan pelayanan dan rutinitas bisa membuat hamba-hamba Tuhan letih dan jenuh. Kita harus belajar hamba-hamba Tuhan secara khusus untuk duduk diam di kaki Tuhan. Dan meminyaki kaki Yesus sama seperti Maria. Ada banyak hamba-hamba Tuhan atau anak-anak Tuhan sama seperti Marta. Sibuk kiri kanan. Tanpa sadar mereka kehilangan berkat akan hadirat Allah. Terlalu sibuk dalam pelayanan kiri dan kanan, tanpa sadar mereka tidak memperhatikan kehidupan rohani mereka. Beban dan dosa. Dosa dalam Matius 11 ayat 28 ayat 30, Yesus berkata, "Datanglah kepadaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Anak-anak Tuhan, ini waktunya untuk kita berlari dengan cepat. Sebagian dari Anda sudah tertinggal di belakang. Sebagian dari Anda sudah kehilangan gairah. Sebagian dari Anda sudah tidak mau lagi untuk berlari. Tetapi pada pagi hari ini aku mau ingatkan lewat firman Tuhan Yesus. Tinggalkan bebanmu, datanglah kepada Yesus dan terus berlari. Karena kita sedang diberikan kesempatan kepada Tuhan saat ini. Sebelum saatnya ajal memanggil kita, terus berlari. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 berkata, "Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Yesus, sebab Ia memelihara kamu." Itu beban. Dosa berbicara mengenai kehidupan yang melawan kehendak firman Tuhan. Jadi beban dan dosa itu ada bedanya. Dosa adalah sesuatu yang melanggar perintah firman Tuhan Yesus. Beban mungkin bukan sesuatu yang kita lakukan untuk berdosa, tetapi dosa adalah hal-hal yang kita sudah tahu itu salah, kita lakukan. Orang yang hidup di dalam dosa tidak memiliki stamina rohani untuk berlari. Sekali lagi, orang yang hidup di dalam dosa tidak memiliki stamina rohani untuk berlari. Haleluya. Kita harus tanggalkan beban dan dosa. Dosa. Mazmur 32 ayat yang 1 sampai ke-5 berkata, "Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi." Berbahagialah orang yang diampuni. Haleluya. Orang yang diampuni pelanggarannya akan memiliki sukacita dan stamina untuk terus berlari. Kita harus mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ketiga berkata, "Selama aku berdiam diri dan tidak mengakui dosaku, tulang-tulangku menjadi lesu karena aku mengeluh sepanjang hari. Sepanjang siang malam tanganmu menekan aku dengan beban yang berat. Sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas." Ayat yang kelima, pasal yang ke-32 dari Mazmur. "Dosaku ku beritahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah ku sembunyikan. Aku berkata, aku mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku." Selama kita hidup bersembunyi di dalam dosa, selama kita hidup bersandiwara di dalam dosa, kita akan dikatakan sini, tulang-tulangku menjadi lesu dan aku mengeluh. Untuk mendapatkan gairah semangat untuk mengiring Tuhan lagi, kita harus mengakui dosa kita. Tuhan ampuni saya, sucikan saya, dan kau akan lihat, kau akan menanggalkan beban dan dosa. Alkitab berkata juga dalam Ibrani, kita lanjut yang ketiga, "Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita."
Ini salah satu contoh ilustrasi yang menarik. Ada seorang pelari, ini pelari profesional, yang satu sudah jatuh dan kita bisa lihat yang sebelah sana dia bangkit lagi. Kata tekun di sini berbicara mengenai daya tahan tubuh atau stamina. Saya sudah sempat beritahukan beberapa kali bahwa perlombaan iman itu bukan perlombaan seperti jarak 100 meter, bukan sprint. Lari sprint, siapa yang duluan tiba? Perlombaan itu bagaikan lari maraton. Berbicara mengenai stamina. Siapa yang bisa terus berlari? Bukan jarak 100 meter, perlombaan iman adalah lari maraton. Bukan siapa yang duluan jadi orang Kristen. Siapa yang duluan menjadi jemaat GPD El Shaddai. Saya sudah di jemaat GPD El Shaddai ini sudah bertahun-tahun. Kadang-kadang itu membuat seseorang bisa menjadi kepala besar dan menjadi sombong. Bukan siapa yang duluan jadi orang Kristen, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Sekali lagi, bukan siapa yang duluan jadi orang Kristen, tetapi siapa yang bertahan sampai akhir. Tekun, walaupun engkau jatuh, bangkit. Ada kalanya kita gagal, kita jatuh dalam pengiringan kita kan Yesus. Dan iblis mau untuk beritahukan bahwa kau tidak ada harapan lagi, kau akan gagal. Tapi aku berkata kepada engkau, bangkit dan terus berlari. Berlomba dengan tekun. Haleluya. Kita lanjut. Ibrani berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Penulis Ibrani memberitahukan kita bahwa sangat penting untuk dapat memiliki stamina rohani yang baik, kita harus berlari sambil melihat kepada Yesus. Sayangnya ada banyak orang-orang percaya yang berlari sambil melihat kesenangan dunia. Sayangnya ada banyak orang-orang Kristen yang berlari sambil melirik dosa. Ketika engkau berlari sambil, coba engkau lihat beberapa kali saya sedang ajar, saya punya anak Abraham yang umur 4 tahun untuk membawa sepeda. Dan seringkali dia jatuh karena saat dia membawa sepeda, matanya ke tempat lain. Dan akhirnya dia tabrak pohon dan lain sebagainya. Kenapa banyak orang Kristen jatuh dan gagal? Karena mereka berlari, melayani, tanpa mata mereka tertuju kepada Yesus. Dan penulis Ibrani berkata, kita harus berlari dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Haleluya. Bukan mata yang tertuju kepada berita-berita yang mencemaskan. Bukan mata yang tertuju kepada hal-hal duniawi. Berlari sambil bermata tertuju kepada Yesus. Haleluya. Saya mau untuk hanya sejenak, 15 detik saja. Anda bisa tutup matamu saat ini. Dan bilang, Tuhan, ajar aku untuk memandang Engkau. Untuk berlari sambil melihat Engkau. Yesus, dia sedang berdiri di garis akhir. Dan mahkotamu, haleluya, upahmu ada di tangannya. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita dipanggil untuk berlari dan melihat Yesus. Kunci untuk menyelesaikan pertandingan iman yang baik terletak kepada arah mata kita, arah lihat kita, arah pandangan kita. Saat pagi hari ini apa yang kau lihat? Apa yang ada dalam pikiranmu? Saat engkau memuji Tuhan, saat engkau melayani Tuhan, di mana hatimu saat ini? Apakah engkau tertuju, terfokus kepada Yesus? Haleluya. Anda harus berlari dengan mata yang berfokus pada garis akhir. Yesus, dia sedang berdiri di garis akhir. Dia sedang memegang mahkotamu. Dia sedang memegang upahmu. Dengan muka yang tersenyum. Dia sedang menunggu engkau. Haleluya. Ini sangat penting. Dalam keempat ayat yang sudah kita lihat dalam
Ibrani 12. Jadi ketika pertandingan iman kita sudah selesai, dan puji bagi nama Tuhan, saudara-saudara kita yang sudah Tuhan panggil, saat ini mereka sudah terima, mereka punya upah. Mereka sudah mencapai garis akhir mereka. Tetapi engkau dan saya, kita masih berlari. Engkau dan saya, kita belum selesai. Dan kau tidak tahu kapan garis akhir itu akan selesai. Ini penting sekali. Apa yang akan terjadi ketika kita mencapai garis akhir? Kita akan diperhadapkan kepada sebuah kehidupan yang kekal. Kehidupan kita yang sementara di dunia ini bagaikan, bayangkan Alkitab berkata 1000 tahun bagi manusia adalah 1 hari bagi Allah. Kehidupan kekal yang sedang menunggu kita tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan manusia yang sementara saja. Kita akan diperhadapkan kepada kehidupan yang kekal, kematian yang kekal, atau kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, atau kehidupan yang kekal terpisah dengan Kristus. Bagi anak-anak Allah, kau tidak perlu khawatir dan cemas, karena namamu sudah tertulis di buku kehidupan. Ini satu hal yang luar biasa yang saya mau sampaikan adalah saat seseorang sudah mencapai garis akhir, kita mau lihat bahwa pada akhir pertandingan adalah ketika kita sudah mencapai garis akhir, hanya pekerjaan kita atau perbuatan kita yang akan menyertai kita. Wahyu pasal yang ke-14 ayat yang ke-13 berkata, dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan saya mau Anda dengar bagian yang terakhir ini. Karena segala perbuatan mereka akan menyertai mereka. Saat engkau mencapai garis akhir dari pertandinganmu, perbuatanmu yang kau lakukan selama di dunia ini akan mengikuti engkau. Engkau akan datang dengan perbuatan-perbuatan yang kau lakukan selama engkau hidup di dunia. Ayub berkata dalam pasal yang 1 ayat ke-21, dengan telanjang aku datang ke dunia dan dengan telanjang aku keluar. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku dan dengan telanjang juga aku akan kembali. Kita tidak bisa pergi dengan kita punya pangkat, kedudukan, uang, jabatan, dengan hal-hal materi yang lain. Tetapi Alkitab berkata, perbuatanmu akan mengikuti engkau. Ini sangat penting. Selama engkau hidup pada saat masa ini, pekerjaan-pekerjaan yang engkau lakukan dengan waktumu, itu yang akan mengikuti engkau saat engkau mengakhiri garis akhir. Ini sangat penting. Sesudah pekerjaan kita mengikuti kita, jadi bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan, Tuhan akan perhitungkan semua itu, puji Tuhan. Yang kedua adalah pekerjaan kita akan diuji oleh api Tuhan. Saat kita berhadapan muka dan muka di hadapan Allah untuk mengalami untuk diadili, ini penting ya. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan bahwa sesudah kita masuk ke surga dan nama kita ditemui di dalam buku kehidupan, pekerjaan kita akan diuji. Pekerjaan kita akan menyertai kita. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan, tetapi ada kita akan orang-orang yang buku namanya tidak ada dalam buku kehidupan kekal, mereka tidak akan diuji pekerjaannya, karena mereka langsung sudah otomatis terpisah dengan Allah. Bagi orang-orang yang namanya tidak ada di buku kehidupan, mereka tidak akan melewati proses ini. Tetapi bagi mereka yang namanya sudah ada di dalam buku kehidupan, kita akan memiliki proses ini untuk menerima upah. Kita punya jerih lelah. Jadi ini bagi anak-anak Tuhan, pekerjaanmu akan diuji oleh api Tuhan. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai 15. Sekali kelak, pekerjaan masing-masing orang akan nampak pada hari Tuhan. Akan kelihatan siapa yang asli, siapa yang palsu.
Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Ayat yang ke-14, 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-14. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia baru akan dapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian. Tapi ia sendiri akan diselamatkan. Diselamatkan seperti dalam api. Ya, ada banyak orang yang akan menerima keselamatan. Tetapi tidak akan mendapat upah. Tapi tidak mendapatkan mahkota. Kalau pekerjaan mereka tidak tahan uji. Ada banyak hal yang saya bisa katakan, yang bisa saya gali mengenai ayat ini. Tapi kita tidak ada waktu. Tapi ini poin yang paling penting sekali. Pekerjaanmu, kesetiaanmu akan diuji. Dan ini bukan hanya bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan Tuhan. Saat engkau bekerja di kantor, saat engkau melakukan bisnismu, saat engkau ibu rumah tangga mengayomi anak-anakmu. Saat engkau, mereka yang mungkin dokter or nurses yang menjaga orang di hospital, di rumah sakit. Engkau melayani dengan hati yang mengasihi, dengan hati Yesus. Pekerjaanmu akan diuji. Yesus melihat hatimu. Haleluya, pekerjaanmu akan diuji oleh api. Bagi mereka yang pekerjaannya tahan uji, mereka akan menerima mahkota. Haleluya. Haleluya, kata Rasul Paulus, kata Rasul Paulus, penderitaan yang kita alami saat ini, susah duka yang kita alami saat kita mengiring Yesus, tidak dapat dibandingkan dengan berkat rohani yang sedang menunggu kita. Haleluya. Jadi ini penting, ada banyak orang yang nanti akan tiba di sorga, tetapi tidak mendapat pahala. Dia akan diselamatkan, kata Paulus, tetapi tidak ada pahala. Jadi ini doa saya, saat ini engkau masih hidup, biarlah kita menerima mahkota. Yesus sedang pegang mahkotamu. Pada pagi hari ini saya akan selesaikan dengan membagikan 5 mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Ada 5 jenis mahkota yang Tuhan sedang siapkan bagi orang percaya. Mahkota yang pertama, jadi penting sekali ya, ada 5 mahkota kemuliaan, 5 heavenly crowns. Dalam Kolose 3 dikatakan, karena itu kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Dalam arti kata apa? Luangkanlah waktumu sebanyak mungkin untuk berpikir akan perkara-perkara di atas. Oke, bekerja itu penting, cari duit itu penting, university itu penting, pergi ke sekolah itu penting. Tetapi semua itu akan lenyap dan habis. Carilah perkara-perkara yang di atas, berbicara mengenai berkat-berkat rohani yang sedang menunggu kita. Pikirkanlah, kata Paulus pasal ayat yang kedua, perkara yang di atas, bukan yang ada di bumi. Sebab kamu telah mati, berbicara mengenai kehidupan kita yang lama. Hanya fokusnya waktu saat kita belum percaya Yesus, kita hanya fokus kesenangan dunia. Kita hanya fokus cinta duit. Kita hanya fokus dengan hal-hal duniawi. Tapi kamu yang kehidupan itu sudah mati. Dan hidupmu sekarang tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia di dalam glory, dalam kemuliaan. Mahkota berbicara mengenai glory, berbicara mengenai kemuliaan. Mari kita lihat, ada 5 mahkota yang orang percaya akan terima ketika pekerjaanmu tahan uji. Yang pertama adalah Alkitab berbicara mengenai mahkota kemegahan. Terdapat dalam 1 Tesalonika 2 ayat yang ke-19. Sebab siapakah pengharapan kami, kata Paulus, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu
Saat ini Rasul Paulus berbicara kepada gereja Tuhan yang ada di Tesalonika. Karena Rasul Paulus yang rintis gereja itu dari nol. Dan dia berkata, apakah itu mahkota kemegahanku nanti? Yaitu pekerjaan Allah. Umat Tuhan akan menjadi mahkota kemegahan hamba-hamba Tuhan. Haleluya. Rasul Paulus hidupnya selalu menderita, dipukul, dilempar batu, tapi dia berkata, tidak apa-apa, saya punya mahkota kemegahan sedang menunggu saya di surga. Karena jemaat Tuhan yang sudah dia rintis. Apakah itu pengharapan kami? Jadi mahkota kemegahan ini adalah mahkota yang Tuhan sediakan bagi mereka yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Sekali lagi, mahkota kemegahan Tuhan siapkan bagi mereka yang memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Haleluya. Haleluya. Satu kerinduan hati saya sebagai anak masih muda, saya bersyukur dalam umur saya masih 35, Tuhan sudah panggil saya untuk melayani Tuhan. Hati saya rindu untuk saat ketika saya masuk di sorga. Saya percaya dengan iman akan ada orang yang jabat saya punya tangan dan berkata terima kasih. Sudah kasih tunjuk saya jalan ke sorga. Haleluya. Setiap jiwa yang kita menangkan itu akan berubah atau menjadi mahkota kemegahan bagi engkau. Memenangkan jiwa bukan hanya untuk hamba-hamba Tuhan, tapi engkau yang pergi ke sekolah. Invite, bawa teman-temanmu ke gereja. Dengan pola kehidupanmu. Apakah pola kehidupanmu di sekolah membuat orang-orang tertarik akan Yesus? Atau apakah engkau hidup sama seperti anak-anak yang tidak kenal Yesus? Mereka yang pergi ke kantor gereja, ke tempat kerja. Gimana pola hidupmu? Apakah engkau pernah mengundang mereka untuk masuk ke gereja, bersaksi mengenai Yesus? Mahkota kemegahan adalah bagi mereka yang memenangkan jiwa. Saya sering bicara sama Tuhan, saya ini untuk berkhotbah di atas panggung ini kita sering lakukan. Untuk mengajar Alkitab ini kita sering lakukan. Tapi untuk memenangkan jiwa, seringkali kita lupa. Seringkali kita lupa bahwa mereka yang mendapatkan mahkota kemegahan adalah mereka yang memenangkan jiwa. Daniel pasal yang ke-12. Ini ayat yang luar biasa. Daniel 12 ayat yang ketiga. Berbicara mengenai orang-orang yang nanti orang-orang yang memenangkan jiwa. Daniel 12 yang ketiga. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran. Jadi dalam ini visi Daniel yang melihat orang-orang percaya yang menuntun banyak orang kepada kebenaran. Saat nanti kita hidup bersama dengan Yesus, kita akan memiliki cahaya yang terang. Seperti cakrawala. Seperti bintang-bintang tetap untuk selamanya. Orang-orang yang memenangkan jiwa akan memiliki cahaya yang khusus. Cahaya yang gilang gemilang. Dan saya mungkin berpikir bahwa cahaya ini terdapat dalam mahkota kemegahan. Haleluya. Sebab itu Yesus berkata, jikalau kamu menerima kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, keluargamu. Haleluya, di seluruh Judea. Haleluya, bicara mengenai tempat teman-temanmu Samaria sampai ke ujung bumi. Kita harus minta kuasa Roh Kudus untuk memenangkan jiwa hati yang mengasihi mereka yang terhilang. Ini mahkota pertama. Saya akan lanjut. Ada banyak hal yang saya mau katakan, tapi saya harus lanjut karena waktu. Mahkota kebenaran adalah jenis mahkota yang kedua. Terdapat dalam 2 Timotius 4, pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, kata Rasul Paulus, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil, pada harinya. Ini penting sekali. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan Yesus. Apa artinya?
Mahkota kebenaran akan diberikan kepada mereka yang hati dan pikiran mereka tertuju dan rindu akan kedatangan Yesus. Mahkota kebenaran ini buat mereka yang pikiran mereka tidak berfokus kepada perkara-perkara duniawi, tetapi fokus mereka kepada kedatangan Yesus. Yesus sudah dekat. Yesus sudah mau datang. Mari terus kita setia. Jadi mahkota kebenaran disiapkan bagi mereka yang pikirannya tidak berfokus kepada perkara-perkara duniawi. Haleluya. Oh glory, haleluya. Ini kehidupan sementara. Bahkan Rasul Paulus berkata bahwa warga negara kita adalah warga negara kerajaan surga. Kata Petrus, kita ini orang-orang asing dalam dunia ini. Haleluya. Saya mau tambahkan 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-15 sampai ke-17, ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, atau dalam bahasa sehari-hari 3 tahta, harta, wanita, berbicara mengenai kehidupan seks wanita. Itu yang orang-orang cari. Hal-hal ini tidak berasal dari Bapa, melainkan dari dunia, dan dunia ini akan lenyap dan keinginannya. Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Orang yang pikirannya berfokus untuk kedatangan Yesus. Haleluya, karena kata Yesus, hari sudah menjelang, sudah malam. Sebelum larut malam, mari teruslah kita giat bekerja, giat setia, karena Yesus sudah datang. Mereka ini akan menerima mahkota kebenaran. Haleluya Yesus. Oh Tuhan Yesus, Engkau baik. Yang selanjutnya, jenis mahkota yang ketiga, yaitu mahkota kemuliaan. Dalam 1 Petrus pasal yang kelima dan keempat, maka kamu apabila Gembala Agung datang, haleluya, Dia Gembala yang agung, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Dan saya mau kasih tahu secara khusus, mahkota kemuliaan disediakan bagi hamba-hamba Tuhan yang setia mengayomi domba-dombanya Tuhan. Haleluya, mereka yang setia dengan cucurkan air mata mereka untuk berdoa bagi domba-domba Tuhan. Yang menjenguk mereka waktu saat mereka sakit, yang berdoakan mereka, yang setia terus melayani umat Tuhan. Mahkota kemuliaan disediakan bagi mereka. Dalam ayat yang kedua dari 1 Petrus yang kelima, dikatakan, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan secara terpaksa, tetapi dengan hati yang sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan janganlah kamu melayani karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah dengan sewenang-wenang atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu hidup sebagai teladan bagi kawanan domba. Haleluya. Mahkota kemuliaan bagi hamba-hamba Tuhan yang hidup sebagai teladan, yang tidak mencari keuntungan sendiri. Dan ini suatu berita yang good news, bahwa kita memiliki gembala agung yang akan menolong kita, para gembala-gembala Tuhan. Mazmur pasal yang ke-23. He is a good shepherd. Gembala agung yang besar. Dia yang mengayomi. Tanpa dia, gereja Tuhan akan tersesat. Jadi kita sebagai gembala Tuhan, sebagai gembala atau pelayan Tuhan, kita harus terus memiliki koneksi, hubungan yang intim dengan gembala yang agung. Haleluya. Mahkota jenis yang keempat yang Tuhan sediakan bagi orang percaya adalah mahkota
abadi. 1 Korintus 9 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, seperti dalam tadi buku Ibrani, semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Dalam arti kata hanya satu orang saja yang tidak dapat piala emas. Karena itu larilah begitu rupa. Haleluya. Sehingga kamu memperolehnya. Di tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, mereka menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Ini orang-orang yang di Olimpiade. Itu hanya fana. Emas yang mereka terima. Tetapi buat kita untuk memperoleh sesuatu mahkota yang abadi. Mahkota yang kekal. Mahkota yang abadi berbicara bagi mereka kepada orang-orang yang terus mengambil bagian dalam pertandingan, yang menguasai diri dalam segala hal. Berbicara mengenai penyangkalan diri dan ketekunan. Mahkota abadi diberikan bagi orang-orang percaya yang hidup di dalam penyangkalan diri dan ketekunan. Di sini dikatakan bahwa larilah begitu rupa. Dan dikatakan penguasaan diri dalam segala hal. Dalam Matius 16 ayat yang ke-24 sampai 26 berkata, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri dan menyalibkan salibnya, memikul salibnya dan mengikut aku. Mahkota abadi disediakan bagi mereka yang terus tekun walaupun menghadapi badai, pencobaan. Mereka terus tekun untuk berlari dalam gelanggang ini. Dan saya mau sampaikan bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan penyangkalan diri setiap hari. Kita sudah sering kali dengar sangkal dirimu, penyangkalan diri dan pikul salib. Tapi apa arti itu? Bagaimana kita bisa mempraktekkan kehidupan penyangkalan diri dalam kehidupan kita yang sehari-hari? Nomor satu, ini hal yang praktikal. Ya, kita harus menyangkal diri untuk hidup sesuai dengan kemauan kita. Karena setiap hari kita punya kemauan dan kemauan Allah itu seringkali bertolak belakang. Kalau kita menyangkal kemauan kita untuk hidup akan kemauan Tuhan, kita akan mendapat mahkota abadi. Kehidupan akan penyangkalan diri, menyangkal kemauan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-23 sampai 24. Yesus berkata, "Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. If you truly love me, you will obey my words." Jikalau seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan diam bersama-sama dengan dia. Ini hal yang pertama untuk kita praktekkan setiap hari. Pergi ibadah kah, atau main-main Netflix atau main-main Facebook? Penyangkalan diri, lebih baik pergi ibadah. Pergi ibadah pemuda kah, atau pergi dengan siapa, teman-teman? Having fun, pergi kemana gitu? Oh, harus pergi ibadah. Penyangkalan kemauan diri. Hal yang kedua yang kita bisa praktekkan mengenai penyangkalan diri adalah menyangkal keinginan untuk balas dendam dengan orang yang berbuat jahat kepada engkau. Menyangkal keinginan untuk membalas dendam, itu dalam Roma 12 ayat yang ke-19 dan 21. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Tetapi jika musuhmu lapar, kasih mereka makan. Jika musuhmu haus, kasih mereka minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Dan janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ini hal yang kedua untuk kita bisa mempraktikkan penyangkalan diri, yaitu jangan balas dendam. Karena mahkota abadi disediakan bagi mereka yang tekun untuk menyangkal diri,
memiliki penguasaan diri. Yang pertama tadi saya sudah katakan bahwa hidup sesuai dengan kemauannya Tuhan. Itu lambang dari kita mengasihi Yesus. Hal yang kedua adalah jangan balas dendam. Ini praktek bagaimana kita bisa menyangkal diri setiap hari. Hal yang ketiga, ini contoh yang ketiga, bagaimana kita bisa menyangkal diri, yaitu menyangkal diri untuk kehidupan yang berfoya-foya dan mengejar uang. Sekali lagi, menyangkal diri untuk kehidupan yang berfoya-foya dan mengejar uang. Ada banyak orang Kristen yang cinta duit. Bekerja untuk mendapatkan uang itu penting, tetapi cinta akan uang itu yang berbahaya. Jadi kita harus menyangkal diri untuk memiliki kehidupan yang cinta duit. Aduh, kerja, aduh uang, sampai lupa pergi ibadah, sampai lupa pergi untuk melayani Tuhan. Kita harus menyangkal keinginan ini untuk more money, duit lagi. Aduh, beli ini boleh. Ini kehidupan yang harus kita tanggalkan. Matius 6 ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi, kata Yesus, di mana ngengat dan karat merusakannya dan pencuri membongkar serta mencurinya. Jadi wamena. Kerja sampai capek-capek, malam pencuri dong masuk dong angkat semua. Yesus sudah berkata ini. Ayat yang ke-20. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga, di mana ngengat dan karat tidak dapat merusakkannya. Amin. Jadi penting, kehidupan yang menyangkal diri untuk mengejar uang dan hidup berfoya-foya. Sampai itu sudah. Kita harus memfokuskan kita punya pikiran kepada harta yang kita bisa kumpul di sorga. Jadi itu untuk menyangkal diri, ini mahkota yang terakhir dan saya akan tutup dengan ini, yaitu mahkota kehidupan. Dalam Yakobus 1 yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang hidup bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Terdapat juga dalam Wahyu 2 ayat 10. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Jadi Yakobus dan Wahyu berbicara mengenai mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada mereka yang tidak takut akan derita. Mahkota ini dianugerahkan kepada mereka yang bertahan di dalam penderitaan. Mereka yang mati karena nama Yesus. Mereka yang tidak menolak Yesus. Mereka yang tidak menyangkal Yesus walaupun di dalam penyiksaan yang berat. Kita dengar ada banyak orang di India contohnya, banyak gereja yang dibakar, di mana orang-orang Hindu membunuh orang-orang Kristen yang ada di India, dan sampai pada detik yang terakhir mereka sudah sampai taruh mereka punya pisau yang tajam itu, mereka punya leher, tapi orang-orang ini bilang saya tidak akan mengkhianati Yesus. Sama seperti Stefanus dalam buku Kisah Para Rasul, di mana dia dirajam dengan batu. Tapi Alkitab berkata Stefanus melihat langit terbuka dan Yesus berdiri dengan wajah yang tersenyum. Mahkota kehidupan adalah bagi orang-orang percaya yang tidak menyangkal Yesus walaupun di dalam penderitaan yang berat. Mungkin untuk jadi orang Kristen engkau ditolak oleh keluarga. Mungkin untuk pergi ke gereja engkau ditolak oleh teman-temanmu. Mungkin untuk jadi orang Kristen membuat engkau akhirnya kehilangan martabatmu, harga dirimu. Kamu diludahi oleh orang. Tetapi mereka yang bertahan di dalam penderitaan akan mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya. Glory haleluya. 5 mahkota sedang menunggu engkau dan saya. Antara tanggal lahir dan tanggal matimu. Kita harus terus berlari dalam pertandingan iman. Akan banyak orang yang pergi ke surga. Tetapi hanya mereka yang pekerjaannya tahan uji yang akan mendapatkan mahkota. Pertanyaan saya, kenapa mahkota? Apa itu arti dari mahkota? Kita akan menerima mahkota
Karena kita akan memerintah dengan Yesus. Mahkota itu hanya dibuat dan disediakan bagi raja, bagi ratu, bagi prince. Mahkota itu diberikan Tuhan karena kita akan memerintah dengan Dia. Dan saya akan tutup dengan ayat ini. Memerintah dengan Kristus, Wahyu 20 ayat 6. Berbahagia dan kuduslah ia, atau umat Tuhan, yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Ini nanti saya akan terangkan dalam waktu pengajaran pendalaman Alkitab ya, berbicara mengenai kematian yang kedua itu api neraka. Karena ada api yang kekal, dalam bahasa Inggris ini saya harus temukan dia punya dalam bahasa Indonesia. Yang bagian pertama adalah kita mati dari kita punya tubuh. Tapi ini kematian kekal, kita tidak akan masuk dalam kematian kekal karena kita sudah bersama-sama atau nama kita ada dalam buku kehidupan. Kematian yang kedua itu tidak akan berkuasa lagi mereka. Ini yang ayat yang penting. Tetapi mereka atau anak-anak Tuhan ini akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus. Dan mereka akan memerintah sebagai raja. Ini dia punya ini R kecil. Karena kita raja. Dan Yesus itu raja di atas segala raja. Kita akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Yesus. Dia dalam 1000 tahun damai, 1000 tahun lamanya. Sebab itu ketika kita berlari dengan setia dan pekerjaan kita tahan uji, kita akan terima mahkota. Dan ketika kita terima mahkota, kita akan memerintah bersama-sama dengan Yesus dalam 1000 tahun raja, dalam 1000 tahun damai. Dan saya mau kasih tahu, tidak semua orang akan terima mahkota. Tidak semua orang akan memerintah dengan Dia. Ya, masuk surga, tetapi tidak bisa memerintah bersama Kristus karena tidak hidup dalam penguasaan diri, tidak hidup, dan sehingga tidak bisa mendapatkan mahkota. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan angkat suatu lagu untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Haleluya Tuhan Yesus. Yes Jesus, you are good Father. Haleluya. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Mari kita angkat lagu. Ku berjuang sampai akhirnya Engkau dapati aku tetap setia. Oh, sekali lagi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu, yang menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Mari kita angkat tangan kita. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di
berjuang sampai akhirnya. Oh, kau dapati aku tetap setia. Oh, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Oh, minta kekuatan yang baru untuk berlari. Oh Tuhan Yesus, haleluya. Yesaya 40 ayat 31, mereka yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan seperti burung raja wali. Mereka akan berlari dan tidak akan lelah. Oh, mereka akan berjalan dan tidak akan capai. Oh Tuhan, Tuhan. Oh, mahkota sedang menunggumu. Pahala Tuhan sedang menunggumu. Gereja Tuhan, pulihkan gerejamu Tuhan. Pulihkan hamba-hambamu. Mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan, mahkota abadi. Haleluya Yesus, kami menyembahmu. Angkat suaramu pagi ini. Doakan anak-anakmu, doakan keluargamu, doakan suami dan istrimu. Oh Tuhan, oh Yesus sudah mau dekat, Yesus sudah mau datang. Oh, arahkan matamu kepada perkara-perkara yang di atas. Haleluya. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh
Pada pagi hari ini, Yesus mau berkata kepada engkau, tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi engkau. Dan berlarilah dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Pada saat hari ini, 2-3 menit, minta ampun sama Tuhan. Bilang, Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosaku. Bilang, Yesus selidiki hatiku. Dan letakkan seluruh beban dan dosamu di bawah kaki salib Yesus. Sehingga engkau dapat berlari. Sehingga engkau dapat memperbaiki hubunganmu dengan Yesus. Anak-anak muda, Yesus mengasihi engkau. Anak-anak muda, masa depanmu ada dalam tangan Yesus. Angkat tanganmu secara khusus buat anak-anak muda. Dan pegang tangan Yesus pada saat pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu sembah Tuhan. Orang tua, berdoakan anak-anakmu pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Saya serahkan kepada pemimpin pujian atau pada hamba Tuhan. Terus sembah Tuhan. Dan biarlah Roh Kudus mengalir. Dan zaman Tuhan bisa dinyatakan.